Jadi sebenarnya perawatan gigi apa aja sih yang ditanggung BPJS? Cabut gigi kah, operasi geram bungsu kah, behel kah, pemasangan gigi palsu kah, atau bahkan perawatan saluran akar? Nah, jadi teman-teman yang pengen tahu informasi lengkap tentang perawatan-perawatan gigi apa aja yang ditanggung atau di cover BPJS, pastiin buat simak video ini sampai akhir. Semuanya, selamat datang lagi di channel Rani Givanda. Sebelum kita mulai videonya, pastiin buat teman-teman yang mau terhindar dari masalah gigi dan mulut dan mau tahu apa aja solusinya, pastiin buat klik tombol subscribe di sini, bunyiin loncengnya biar channel ini bisa makin bermanfaat. Dan terkhusus buat teman-teman yang pengen konsultasi gigi gratis, yang pengen diskusi tentang masalah gigi yang teman-teman saat ini alami, teman-teman bisa banget buat join grup Facebook Tanya Dokter Gigi Muda. Linknya ada di description box. Langsung aja, ini dia videonya. Kayak video yang aku sampaikan sebelumnya, video yang ini, aku pernah nyampein kalau misalnya buat teman-teman yang punya keluhan gigi dan mulut, sekecil apapun keluhan giginya atau mulutnya, sesegera mungkin buat segera konsultasi atau memeriksakan diri ke dokter gigi. Apalagi buat yang udah ada kerusakan fisiknya, misalnya kayak giginya berlubang, giginya retak, terus kayak giginya linu dan lain sebagainya. Sesegera mungkin buat datang ke dokter gigi. Karena apa? Ibarat kayak handphone aja. Ketika handphone kita rusak, ketika handphone kita bermasalah, layarnya entah retak, audionya bermasalah, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita hanya telepon ke call centernya, pasti call centernya nggak bisa ngatasin dan ngarahin kita buat sesegera mungkin datang ke service center buat ngecekin handphone kita tadi. Karena handphone aja kalau misalnya bermasalah retak atau kameranya rusak dan sebagainya, ini kan pasti harus dicek. Sama halnya kayak gigi, itu nggak bisa kalau misalnya hanya teman-teman konsultasi dengan kondisinya seperti ini, terus teman-teman berharap buat diselesaikan masalahnya. Itu nggak bisa teman-teman, karena kita bukan ahli penerawangan. Dokter gigi perlu memeriksa secara klinis, secara subjektif, kondisi teman-teman itu seperti apa, keparahan dari giginya ini ada di level mana, apakah lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan lain sebagainya. Itu teman-teman perlu pemeriksaan ke dokter gigi. Kan kalau misalnya kita mau jaga performa motor atau mobil, itu kan beberapa bulan sekali kita harus servis, kita harus ganti oli, kita harus cuci mobilnya atau motornya, dan lain sebagainya. Masa buat meriksain diri kita sendiri, gigi kita yang mau kita gunain sampai akhir hayat nanti buat makan, buat ngomong, dan lain sebagainya, kita biarin aja. Kan nggak adil kan rasanya. Padahal ada kok layanan-layanan yang teman-teman bisa akses dengan murah, bahkan gratis. Contohnya dengan BPJS ini. Dan semoga dengan adanya layanan BPJS ini bisa memudahkan masyarakat Indonesia, teman-teman semua, buat lebih mudah lagi mengakses layanan-layanan kesehatan gigi tanpa mengkhawatirkan biaya lagi. Jadi pedoman dari informasi yang aku sampaikan di video ini adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu pasal 47. Nah, yang mana untuk BPJS ini ada beberapa tingkatan dari primer, sekunder, tersier, fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan lanjutan. Nah, di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kayak puskesmas atau dokter gigi umum yang bekerja sama dengan BPJS, teman-teman di sini bisa mengakses layanan kesehatan gigi gratis seperti yang pertama ada scaling atau pembersihan karang gigi. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman punya keluhan kayak gusinya berdarah, gusinya bengkak, dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek ke puskesmas dan bisa melakukan perawatan scaling atau pembersihan karang gigi yang dijamin BPJS 1 tahun sekali. Jadi kalau misalnya 6 bulan lagi teman-teman pengen scaling lagi, ya nggak bisa, teman-teman harus bayar sendiri. Dan kalau misalnya di puskesmas itu biaya scalingnya kisaran 100.000 kalau misalnya nggak ditanggung BPJS. Perawatan yang kedua adalah tambal gigi. Di vaskes tingkat pertama ini, tambal baik sinar yaitu resin komposit maupun tambalan non sinar yaitu semen ionomer kaca, ini juga ditanggung oleh BPJS. Baik kalau misalnya teman-teman pengen tambal baru pertama kali atau misalnya tambal karena tambalannya sebelumnya rusak, jadi mau tambal ulang, itu juga ditanggung oleh BPJS. Yang ketiga adalah cabut gigi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya keluhan gigi berlubang yang besar banget, terus misalnya sisa akar, nah teman-teman bisa nih datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP, kemudian melakukan cabut gigi karena dari anestesi, cabut gigi, maupun pemberian obat setelah cabut gigi atau pasca ekstraksi ini juga ditanggung BPJS.
Nah, selanjutnya, misalnya teman-teman datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan ternyata di sana tidak bisa dilakukan tindakan terkait dengan keluhan teman-teman tersebut, teman-teman akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua, yaitu yang akan ditangani oleh dokter gigi spesialis, misalnya kayak bedah mulut, konservasi, perio, dan lain sebagainya. Di fasilitas kesehatan tingkat kedua, perawatan yang pertama adalah operasi gigi impaksi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya keluhan di gigi paling belakang sendiri yang baru aja tumbuh, kok sakit, kok ngilu, kok pening sampai kepala, gitu teman-teman bisa nih melakukan operasi gigi bungsu yang di cover BPJS. Kemudian yang kedua adalah perawatan saluran akar. Jadi kalau misalnya teman-teman didiagnosis oleh dokter giginya itu mengalami kondisi yang namanya pulpitis irreversible atau kondisi akar gigi yang mati dan lain sebagainya, ini teman-teman juga bisa mendapatkan perawatan saluran akar ke dokter gigi spesialis konservasi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat kedua. Yang ketiga adalah pembuatan gigi palsu atau protesa. Nah, di sini BPJS Kesehatan sendiri punya kebijakan untuk memberikan suplemen atau subsidi kepada teman-teman atau masyarakat yang membutuhkan perawatan gigi palsu dengan memberikan subsidi sebesar Rp250.000 satu rahang untuk kehilangan 1-8 gigi. Jadi kalau misalnya yang kehilangan 1-8 gigi ini 2 rahang, misalnya rahang bawah ini 2, rahang atas kehilangan 1 gigi, berarti masing-masing rahang itu diberikan subsidi Rp250.000 atau kalau kedua rahang jadi Rp500.000. Dan untuk kehilangan lebih dari 8 gigi atau 9-16 gigi itu teman-teman mendapatkan subsidi Rp500.000 tiap rahangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dibuatkan gigi tiruan lengkap, itu nanti teman-teman satu rahangnya itu dapat subsidi Rp500.000. Kalau 2 rahang 1 juta, yaitu pemberian maksimal dari BPJS Kesehatan adalah Rp1 juta. Contoh kasus ya, kalau misalnya teman-teman punya kehilangan gigi atas 1, kehilangan gigi bawah semuanya ya, berarti teman-teman dapat Rp250.000 untuk gigi atas dan Rp500.000 subsidi untuk gigi bawah, dan totalnya dapat subsidi Rp750.000. Tapi itu hanya subsidi, alias kalau misalnya biaya yang teman-teman perlukan untuk pembuatan gigi palsu ini misalnya 1 juta, berarti teman-teman harus membayar kekurangannya. Misalnya 1 juta kurangi Rp750.000 berarti Rp250.000 teman-teman harus bayar menggunakan uang teman-teman sendiri. Subsidi gigi palsu tersebut berlaku setiap 2 tahun sekali. Jadi kalau misalnya 1 tahun kemudian gigi palsu teman-teman pecah atau rusak dan sebagainya, teman-teman tidak mendapatkan subsidi. Dan menurut Perpres 82 tahun 2018 pasal 52, perawatan estetik dan meratakan gigi tidak ditanggung BPJS. Jadi perawatan seperti behel, bleaching, veneer, crown, dan perawatan estetik yang lainnya tidak ditanggung BPJS ya. Nah, jadi untuk mengakses fasilitas kesehatan tingkat kedua ini, teman-teman harus mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas tadi. Tapi, terkecuali untuk yang mengalami kondisi kegawat daruratan atau misalnya setelah kecelakaan, terus giginya itu lepas, nah itu langsung bisa ke fasilitas kesehatan tingkat kedua, langsung bisa datang ke rumah sakit. Nanti tetap ditanggung oleh BPJS. Aku kasih info sedikit tentang regulasi dari BPJS ini sendiri. Jadi, kalau misalnya teman-teman belum daftar dan pengen daftar BPJS, kartu dari BPJS ini sendiri baru bisa digunain setelah 14 hari pasca pendaftaran. Nah, kalau misalnya teman-teman punya keluhan giginya sekarang, terus tapi baru daftar sekarang, ya kartunya baru bisa digunain 14 hari lagi. Jadi sebisa mungkin sedia payung sebelum hujan, sebelum sakit gigi, atau sebelum sakit-sakit yang lain, teman-teman udah daftar BPJS jauh-jauh hari. Terus yang kedua, di masyarakat ini kan misalnya ada beberapa bulan yang belum bayar, terus pengen digunain buat periksa gigi. Nah, seketika itu teman-teman bisa langsung bayar, itu tunggakannya bisa langsung dibayar, dan setelah itu bisa langsung digunain kartu BPJS-nya. Jadi nggak perlu nih nunggu 14 hari lagi kalau misalnya sebelumnya udah daftar. Mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat, dan setelah nonton video ini aku harap buat teman-teman yang punya keluhan gigi atau yang belum punya keluhan gigi, segera datang ke dokter gigi dan rutin memeriksakan gigi selama 6 bulan sekali, karena healthy teeth, healthy you. Makasih banyak. Assalamualaikum. Jangan lupa buat share, komen, like, dan subscribe video ini.